Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 kelas H Psikologi Bermain akan memaparkan hasil rancangan permainan kami yang telah kami buat. Adapun nama permainannya yaitu puzzle ceria. Mungkin bisa di next. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, saya Datul Nabila, kemudian yang kedua ada Andi Danisha Aryani, kemudian ada Nasya Inayah, Nabila At-Tahira, dan Masyita Hidayat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materi pertama, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan yaitu latar belakangnya. Dalam dunia pendidikan anak usia dini, permainan ini memiliki peran penting sebagai alat untuk membantu proses pembelajaran. Melalui permainan, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan kognitif, motorik, serta kemampuan sosial dan emosionalnya. Salah satu bentuk permainan edukatif yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah permainan puzzle. Permainan puzzle ini memiliki daya tarik tersendiri karena selain dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, juga melatih koordinasi mata dan tangan, serta memperkuat ingatan dan konsentrasi anak. Pada usia dini, anak-anak juga sedang berada dalam tahap perkembangan kognitif dan membutuhkan stimulasi yang tepat untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir logis dan kreatif mereka. Namun banyak anak seringkali kehilangan minat dan dalam kegiatan pembelajaran yang monoton dan kurang interaktif. Puzzle sebagai media permainan edukatif menawarkan pendekatan yang lebih menarik karena dapat disesuaikan dengan berbagai tema dan tingkat kesulitan sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar yang variatif sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selanjutnya, boleh di next. Oke, yang kedua itu jenis permainan. Jenis permainan, permainan edukatif puzzle merupakan media pembelajaran yang menyatakan aspek kognitif dan motorik anak melalui aktivitas bermain. Permainan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada permainan konstruktif. Permainan ini melibatkan aktivitas membangun dan menyusun objek seperti kepingan puzzle yang menuntut manipulasi fisik untuk menciptakan struktur tertentu. Yang kedua, ada permainan kolaboratif. Aspek kolaboratif dalam permainan puzzle edukatif terlihat dari kerja sama antar anggota kelompok untuk menyelesaikan puzzle secara bersama-sama. Yang ketiga ada permainan kognitif. Permainan puzzle membantu mengembangkan kemampuan berpikir kognitif pada anak. Yang keempat itu ada permainan edukatif matematika. Permainan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dasar matematika anak, misalnya dalam mengenal dan memahami pola atau angka dan bentuk-bentuk geometri sederhana. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk fokus tahap permainan, saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih moderator. Jadi, saya akan membahas mengenai fokus tahapan permainan. Yang pertama itu ada pengenalan awal permainan puzzle dilakukan dengan tema matahari untuk melatih kemampuan mengingat dan memahami pada anak-anak. Guru juga membantu anak-anak menyusun potongan puzzle dan mengenali gambar. Yang kedua, ada pada siklus kedua, tema permainan puzzle berganti menjadi bulan.
Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan keterampilan kerjasama dan menganalisis. Kegiatan ini juga melibatkan langkah tambahan seperti menebalkan huruf guna meningkatkan keterampilan motorik halus. Yang ketiga, ada siklus ketiga difokuskan pada kemandirian anak dalam menyusun puzzle bertema bintang. Dengan tambahan tantangan untuk menjumlahkan objek pada puzzle, tahapan ini melatih kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta secara mandiri tanpa bantuan guru. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian untuk manfaat permainan, saya persilahkan kepada pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. D. Manfaat permainan. Aspek kognitif. Meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan berpikir logis. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, memperkuat pemahaman konsep matematika dasar, melatih konsentrasi dan daya ingat. Aspek motorik, koordinasi mata tangan, kontrol gerakan halus, presisi dalam menyusun kepingan. Aspek sosial emosional, mengembangkan kemampuan kerjasama, melatih kesabaran dan ketekunan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan komunikasi. Aspek bahasa, pengembangan kosakata, kemampuan menyusun kalimat, keterampilan bercerita, dan pemahaman konteks. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian alur permainan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam alur permainan puzzle ini terdapat 5 alur. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, pertama anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah itu akan menyiapkan puzzle yang terdiri dari 9 kotak. Nah, gambar dalam puzzle ini akan menggambarkan adegan kehidupan sehari-hari, misalnya anak-anak bermain di taman, keluarga makan bersama, dan lain-lain. Kemudian di dalam puzzle tersebut akan ada lembar jawaban yang berisi penjumlahan sederhana. Nah, anak-anak harus menghitung hasil penjumlahan tersebut untuk mengetahui langkah yang akan diambil untuk menyusun puzzle tersebut. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun puzzle. Yang pertama, anak akan diberikan potongan puzzle yang tidak beraturan dan diarahkan untuk menyusun kembali gambar dengan benar secara berkelompok. Hal ini dilakukan untuk melatih kesabaran, pemecahan masalah, dan koordinasi visual motorik anak. Kemudian, anak-anak akan bekerja dalam kelompok untuk menyusun puzzle tersebut sesuai dengan gambar yang benar, sembari menghitung angka-angka penjumlahan tersebut untuk uh, uh, meng, untuk mengetahui langkah-langkah menyusun puzzle. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berpikir dan mengamati. Nah, setelah menyusun puzzle, anak diminta untuk mengamati dan memahami gambar yang telah mereka selesaikan. Kemudian, setelah gambar tersebut selesai, anak akan diminta untuk uh, bercerita mengenai uh, apa bercerita mengenai uh, apa arti dari gambar puzzle tersebut. Nah, kemudian setelah itu kelompok yang pertama selesai akan diminta untuk maju ke depan dan menceritakan uh, apa arti dari puzzle yang telah tersusun dan jadi tersebut. Nah, anak kelompok yang pertama maju pertama dan berhasil menceritakan ceritanya dengan sempurna, itulah kelompok yang menjadi pemenangnya. Bisa di next. Ini contohnya misalnya ini ada 9 eh, kotak. Nah, dari masing-masing kotak itu terdapat beberapa penjumlahan. Nah, nanti anak-anak diminta untuk menghitung setiap kotak untuk mencari gambar mana yang cocok untuk mengisi kotak dari 9 kotak tersebut. Misalnya 3 tambah 3, 6. Nah, nanti mereka akan mencari di gambar ini akan ada angka 6. Nah, di angka 6 itu yang akan mereka simpan
di dalam eh, kotak tersebut. Jadi, semisal mereka sudah selesai menjumlahkan dan mendapatkan hasilnya, nah gambar yang akan ditempel itu bisa mereka lihat di bawah sini seperti itu. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada. Oke, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya itu ada kesimpulan, permainan edukatif dengan media puzzle terbukti menjadi metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi anak usia dini karena mampu menggabungkan aspek kognitif dan motorik dalam satu kegiatan. Melalui aktivitas menyusun puzzle, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, keterampilan pemecahan masalah, dan koordinasi mata tangan. Selain itu, aspek kolaboratif yang ada dalam permainan ini mendorong anak untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain, sehingga mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Implementasi permainan puzzle edukatif juga memberikan manfaat yang luas pada perkembangan anak di berbagai aspek, termasuk peningkatan keterampilan bahasa melalui kegiatan bercerita, serta pemahaman dasar konsep matematika. Dengan alur permainan yang bertahap, anak-anak diperkenalkan pada proses belajar yang berkelanjutan dan menyenangkan. Oleh karena itu, permainan puzzle edukatif sangat layak dijadikan sebagai media pembelajaran yang holistik dan bermanfaat untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dalam suasana belajar yang menarik dan interaktif. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan karena kita sudah sampai di bagian kesimpulan, maka untuk pemaparan dari kelompok kami juga telah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.